Strategi pemasaran SNP Lembaga Pendidikan. Yang pertama ada segmentasi pasar. Ciptono dan Chandra mengatakan bahwa segmentasi pasar ialah sebagai proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Jadi, pada dasarnya, segmentasi pasar itu bertujuan untuk pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang berbeda. Pada tahap dasar segmentasi pasar, setiap konsumen dapat terdiri dari berbagai macam variabel yang berbeda, di antaranya variabel yang berdasarkan geografi, demografi, psikografi, dan behavioristik atau perilaku. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demografi. Itu didasarkan pada jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kebangsaan, dan agama. Yang kedua, segmentasi berdasarkan geografi, yakni pembagian pasar berdasarkan perbedaan wilayah, kota, serta desa yang dinilai memiliki potensi yang menguntungkan. Ketiga, segmentasi berdasarkan psikografi, yaitu pengelompokan konsumen berdasarkan kelas sosial atau social class, gaya hidup atau lifestyle, nilai kehidupan yang dianut atau value, dan kepribadian atau personality. 4. Segmentasi berdasarkan perilaku atau behavioristik, yakni pengelompokan yang didasarkan pada pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Kemudian, dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, perusahaan dapat menjalankan beberapa prosedur strategi segmentasi pasar dalam riset pemasaran. Yang pertama, tahap survei. Kotler mengatakan bahwa tahap survei ialah perusahaan mengadakan wawancara untuk mencari penjelasan dan memusatkan perhatian kepada kelompok pasar guna memperoleh pandangan terhadap suatu keputusan. Nah, wawancara ini dilakukan untuk membentuk tim fokus. Dari tim fokus tersebut bertugas untuk mencari pengetahuan tentang motivasi, sikap, dan perilaku konsumen, sehingga perusahaan itu perlu menyiapkan kuesioner formal untuk memperoleh data. Yang kedua yaitu tahap analisis. Kotler mengatakan bahwa tahap analisis ialah tahap menganalisis data yang didapatkan dari hasil pada tahap survei. Dari data tersebut, kemudian perusahaan itu melakukan analisis pengelompokan untuk menghasilkan segmen-segmen pasar. Yang ketiga, tahap pemberian profil. Pemberian profil kelompok pasar dibentuk berdasarkan pada variabel segmentasi. Beberapa kelompok dapat diberikan profil yang berhubungan dengan sikap, perilaku, demografi, psikografi, dan kebiasaan konsumsi media. Kemudian, strategi pemasaran yang kedua yaitu ada targeting. Kasali berpendapat bahwa targeting adalah suatu proses evaluasi dan proses pemilihan dari beberapa segmen pasar yang didapatkan dari hasil segmentasi. Jadi pada targeting ini merupakan persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Adapun prosedur targeting, yang pertama ada single segment targeting, yakni saat perusahaan memilih untuk menentukan satu segmen pasar tunggal. B. Selective targeting, yaitu perusahaan menentukan sejumlah segmen pasar yang memiliki daya tarik dan kesesuaian dengan perusahaan. C. Mass market targeting, yakni perusahaan melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang dimiliki dan mungkin dibutuhkan oleh konsumen. D. Product specialization, yakni keputusan perusahaan dalam membuat produk tertentu yang nantinya dapat dijual kepada berbagai segmen. Dan yang terakhir yakni market specialization, yakni spesialisasi perusahaan dalam upaya melayani berbagai kebutuhan suatu kelompok pelanggan tertentu. Strategi pemasaran yang ketiga yaitu ada positioning. Positioning adalah suatu cara menempatkan produk yang kita buat terhadap pesaing dalam pikiran konsumen. Jadi, positioning ini dipakai untuk memenuhi keinginan konsumen dalam kategori lain dan dilakukan oleh perusahaan. Nah, usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini dalam hal mendesain produk-produknya untuk dapat menciptakan kesan dan image yang baik di pikiran konsumen sesuai dengan yang diharapkan. Adapun prosedur strategi positioning yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu penentuan posisi menurut atribut. Perusahaan memposisikan diri yang dapat disesuaikan dengan atribut seperti ukuran, lama keberadaan, dan lainnya.
Jadi, konsumen ini akan memilih produk sebuah perusahaan, salah satu pengaruhnya yaitu lama perusahaan tersebut berdiri. Akan tetapi, tidak semua penilaian tersebut itu mempengaruhi pada kualitas produk sebuah perusahaan yang akan diberikan kepada konsumen. Cipto mengatakan bahwa penentuan posisi menurut atribut ialah mengasosiasikan produk dengan manfaat yang akan didapatkan oleh pelanggan. B. Penentuan posisi menurut manfaat. Penciptaan sebuah produk perusahaan itu tidak lepas dari manfaat yang akan didapatkan oleh konsumen. Jadi, proses penentuan sebuah produk yang akan ditawarkan kepada konsumen itu perlu dipertimbangkan dari segi manfaatnya. C. Penempatan posisi menurut penggunaan atau penerapan perusahaan dalam memposisikan produknya sebagai yang terbaik untuk jumlah pengguna atau penerapan. D. Penempatan posisi menurut pemakaian. Perusahaan memposisikan produknya sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Produk yang terbaik mempengaruhi minat konsumen dalam memilih produk perusahaan tersebut. Nah, semakin banyak peminat yang menggunakan produk tersebut, maka perusahaan dinilai dapat memberikan kualitas produk yang terbaik. E. Penentuan posisi menurut pesaing. Perusahaan memposisikan produk yang terbaik daripada pesaing yang disebutkan namanya. Oleh karena itu, hendaknya setiap perusahaan itu dapat menentukan posisi produk yang terbaik untuk menghadapi pesaing agar tetap memiliki citra unggul di mata konsumen. F. Penentuan posisi menurut kategori produk. Perusahaan memposisikan produk sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Kategori produk ditunjukkan untuk menyesuaikan tingkat kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, tujuan dari penentuan kategori produk tertinggi maupun terendah dapat mempermudah konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. G. Penentuan posisi menurut kualitas atau harga. Perusahaan memposisikan produk dengan nilai yang terbaik. Harga suatu produk dapat disesuaikan dengan kualitas yang akan diberikan. Jadi, penentuan kualitas dapat mempengaruhi harga yang akan ditawarkan pada nantinya. Terdapat beberapa langkah pengembangan strategi positioning. Pertama yaitu identifikasi keunggulan kompetitif. Jika suatu perusahaan dapat menempatkan posisinya sendiri untuk memberikan nilai superior kepada sasaran yang terpilih, maka perusahaan tersebut itu dapat memperoleh keunggulan kompetitif tersendiri. Nah, dalam mendapatkan keunggulan bersaing, perusahaan perlu melakukan kegiatan diferensiasi atas penawaran kepada setiap konsumen yang berbeda, kemudian dibandingkan dengan penawaran dari pesaing. B. Penawaran produk. Dalam proses penawaran sebuah produk dengan competitive advantage, perusahaan perlu menyediakan suatu alasan mengapa pelanggan dapat merasakan bahwa produk dari perusahaan itu lebih baik daripada produk dari perusahaan lainnya atau produk dari pesaing. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi respon konsumen. Suatu perusahaan perlu melakukan proses evaluasi terhadap respon dari target market, sehingga perusahaan itu dapat memodifikasi suatu strategi bila dibutuhkan. Kemudian, penyusun telah membandingkan dua jurnal. Adapun jurnal yang pertama berjudul Strategi Segmenting, Targeting, dan Positioning atau STP Lembaga Pendidikan Islam. Dan jurnal yang kedua berjudul Analisis STP atau Segmentation, Targeting, dan Positioning pada Lembaga Pendidikan XYZ. Adapun keunggulan jurnal yang kedua dibanding jurnal yang pertama yaitu menyampaikan faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar, sedangkan pada jurnal yang pertama itu tidak menyampaikan. Adapun faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar yaitu ada ukuran segmen, pertumbuhan segmen, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut, kemudian kesesuaian dengan tujuan perusahaan, dan posisi persaingan. Pada jurnal yang kedua itu dijelaskan adanya hasil analisis sehingga dapat membantu pembaca untuk memahami lebih dalam bagaimana implementasi STP pada lembaga pendidikan. Adapun kekurangan jurnal 2 dibanding jurnal 1 yaitu bahwa jurnal 2 itu kurang lengkap, tidak menyampaikan tahap perencanaan prosedur segmentasi, prosedur targeting, dan tidak menyampaikan langkah pengembangan strategi positioning seperti yang ada pada jurnal 1 dan sudah disampaikan juga dalam video ini. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dalam upaya pengembangan bisnis, strategi pemasaran adalah hal yang tidak boleh dilewatkan. Tanpa adanya strategi pemasaran yang baik,
maka cukup sulit untuk mengembangkan bisnis. Terlebih lagi lembaga pendidikan. Jika strategi pemasaran yang kurang tepat, maka sulit untuk mencapai target